Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania semua dimanapun berada ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kebaikan, dimurahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Terima kasih aku ucapkan sebelumnya untuk teman-teman semua, subscriber semua yang telah sudi mengikuti video-video dari aku ya teman-teman ya. Oke, untuk pembahasan kali ini lanjut ya teman-teman ya. Untuk pembahasan kali ini aku ingin bagikan pengalaman ilmu alam ya teman-teman ya. Ilmu alam jadi itu pengalaman yang sudah aku alami sebagai perawat ataupun joki kicauan ya teman-teman ya. Langsung saja, ini kan bertemakan tentang kasus murai batu pastol yang kepantau hanya ngeriwik dan tipis ataupun lemah vektornya ya teman-teman ya. Ini sangat bikin kecewa ya teman-teman ya. Kebanyakan kita ngerawat dari nol, dari trotol, setelah pasol cuma seperti itu kan, aduh capek rasanya ya teman-teman ya. Siapa tahu bermanfaat ya teman-teman ya, siapa tahu bermanfaat ingin aku bagikan. Begini teman-teman, murai batu pastol saya rawat itu ya, itu wajib dari mulai perawatan wajib harus itu memakai pengembunan untuk murai batu pastol yang memiliki kasus seperti ini ya teman-teman ya, konsisten pengembunan. Tetapi di pengembunan ini ada titik poin ya teman-teman ya. Di pengembunan ini ada titik poin untuk aku rawatan aku ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman belum menggunakan. Sebelum diembunkan ya teman-teman ya, kita mencolok pastol kita dengan 3 ekor jangkrik dan 3 ekor ular Hongkong ya teman-teman ya. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Saya juga bukan dokter hewan ya, terus juga bukan ahli medis ya khususnya teman-teman ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman yang aku alami ya teman-teman ya. Jadi sebelum aku embunkan, aku colok si pastol ini dengan 3 ekor jangkrik dan 3 ekor ular Hongkong ya teman-teman ya. Baru kita embunkan. Nah, setelah kita embunkan, kepantau matahari sudah mulai bersinar, sudah mulai terbit ya teman-teman ya. Kita turunkan sekitar jam 7 lah. Kita turunkan. Nah, kita akan lanjut ke penjemuran. Di sini ada trik aku lagi ya teman-teman ya. Sebelum dijemur ya teman-teman ya, kita berikan dia EF lagi. EF-nya adalah jangkrik seperti biasa. Itu minimal 7 ekor untuk kasus seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman ya, aku menggunakan jangkrik 7 ekor. Setelah yang namanya pastol ya, aku pasti ini teman-teman ya, yang namanya pastol ini pasti 7 ekor jangkrik, kebanyakan itu mayoritas itu habis ya. Setelah dia makan, oke, santai sedikit dia. Baru kita jemur ya teman-teman ya. Untuk penjemuran pastol kasus seperti ini, durasinya saya pakai setengah jam sampai 1 jam untuk permulaan kita memulai terapi seperti ini ya teman-teman ya. Setelah nanti ada kemajuan atau gimana, durasi bisa ditambah ya teman-teman ya. Setengah jam sampai 1 jam ya teman-teman ya. Oke, lanjut setelah penjemuran ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kita istirahatkan dan kita angin-anginkan di tempat yang teduh ya teman-teman ya. Di tempat yang teduh. Oke, setelah kita anginkan sebentar, 15 sampai setengah jam ya teman-teman ya. 15 menit sampai setengah jam kita istirahatkan. Tetapi di sini ada titik poin lagi teman-teman, untuk murai batu pastol seperti ini ya teman-teman ya. Untuk murai batu pastol yang memiliki kasus seperti ini, aku bermain di EF ya teman-teman ya. Mohon maaf, aku juga bukan ahli medis tentang apa sifat dan kegunaan EF ini tersebut ya teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman saja dan sering aku alami. Ini aku bermain di EF menggunakan cacing tanah ya teman-teman ya, sebelum diistirahatkan. Ini titik, ini mungkin jarang yang pakai ini. Jadi sebelum diistirahatkan, sebelum dikerodong, kita mau ditempatkan di dalam ruangan dalam rumah ya teman-teman ya, kita kasih cacing 1 sampai 2 ekor ya teman-teman ya, tergantung gede kecilnya si cacing ini ya teman-teman ya. Kita bersihkan, kita potong-potong, lalu kita taruh di cepuk. Kita kerodong aja, biarkan dia makan sambil istirahat sampai sore hari ya teman-teman ya.
Itu pemberian cacing poinnya 1 minggu itu 2 kali ya teman-teman ya. Ingat 1 minggu 2 kali, dan pemberian cacing tidak bisa berkelanjutan ya teman-teman ya. Nah, pemberian cacing ini ketika murai batu sudah terpantau dia faktornya kuat, terus nambah ya, otomatis ada perubahan, terus suaranya juga ada perubahan untuk volumenya, jarak dia pantau ngeplong, itu kita hentikan. Untuk pemberian cacingnya itu kita hentikan. Nah, setelah kita sore harinya ya teman-teman, lanjut di sore harinya nih untuk rawatan hariannya. Lanjut di sore harinya itu kita juga seperti biasa buka kerodong ya, terus kasih F ya, langsung sebelum diangin-anginkan kita kasih jangkrik, namanya pastol pasti dia masih lahap makannya sih. Nah, kita berikan jangkrik 7 ekor lagi teman-teman, kita berikan jangkrik 7 ekor dalam 1 minggu. Tambahan extra boarding kroto itu 2 kali, seperti settingan burung yang lain ya teman-teman ya. Nah, 2 kali terserah teman-teman. Kroto itu mau diberikan di hari apa terserah teman-teman. Dan cacingnya juga yang itu poinnya di cacing. Mungkin teman-teman belum pada pakai sih ya, belum pada, intinya untuk kroto jangkrik mungkin teman-teman sudah pada paham, tetapi untuk cacing jarang mungkin yang pakai. Jarang yang mungkin yang pakai, karena selain aku joki, aku ngerawat, dan itu kebanyakan yang nitip kau kan dari trotol ya teman-teman. Jadi pengalaman seperti ini, kasus seperti ini aduh sering banget teman-teman ya, jujur saja. Tapi dan aku temukan satu titik yaitu seperti itu, ketika ada murai batu pastol yang kasusnya seperti itu, saya menggunakan cacing, tetapi setelah dijemur dan setelah diangin-anginkan, burung mau diistirahatkan, kita berikan cacing seperti itu titik poinnya teman-teman. Cuma di situ, itu rawatan hariannya. Jadi rutin pengembunan ya, poinnya sebelum diembunkan kita colok jangkrik 3 ekor dan ular Hongkong 3 ekor, itu di hariannya ya teman-teman ya. Ingat, itu di hariannya. Setelah nanti kepantau juga, itu si ulat Hongkong juga dihentikan. Nah, jangan sampai setiap hari ya teman-teman ya. Ingat, si ulat Hongkong itu dihentikan, jangan sampai setiap hari. Terus lanjut sampai ke penempatan yang kita kasih cacing itu ya teman-teman ya. Cacing juga kita gunakan setelah kita angin-anginkan, setelah jemur kita angin-anginkan juga. Jangan bila murai batu sudah kepantau ada perubahan, jangan diteruskan, hentikan, cukup jangkrik. Nah, setelah nanti kita mau main mau apa itu beda settingan lagi teman-teman ya. Nah, untuk sore hari juga jangkrik lagi biasa teman-teman, tetapi di situ ada tambahan kroto seminggu 2 kali. Mungkin kalau pembinaan kroto bisa diatur lah, teman-teman sudah pada paham, dan efeknya kan untuk burung tidak terlalu negatif ya teman-teman ya. Tetapi kalau ulat Hongkong sama cacing itu bisa jangan berkelanjutan lah, intinya itu buat settingan saja. Itu pengalaman yang sudah saya alami ya teman-teman ya, pengalaman yang sudah saya alami, saya bagikan. Ini siapa tahu bermanfaat ya teman-teman ya. Ini bukan teori tetapi pengalaman. Ini tidak menjanjikan burung akan faktor dan jalan dan kenceng, itu tidak, tetapi hanya pengalaman menjadikan burung merubah lah, yang tadinya cuma ngeriwik, dia nggak mau faktor, ntar dia bisa suaranya diplong, terus faktornya nambah. Setelah nanti dia faktornya mau gimana, itu rawatannya beda lagi ya teman-teman ya, tergantung juga karakter burung tersebut. Itu seperti itu teman-teman. Mohon maaf jika tidak berkenan di hati teman-teman ya. Ini hanya pengalaman bukan ilmu, siapa tahu pas di burung teman-teman. Oke, sampai di sini ya teman-teman ya. Lain waktu kita ganti tema di video-video selanjutnya. Sampai di sini, salam faktor, Kijomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.